Fa in taslam fadzaka mahri wa la as'aluka ghairahu. Kalau kau masuk Islam itulah maharku dan aku tidak akan nuntut selain itu. Siapakah istri soleha ini kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sangat soleh, Abu Talha? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, Anas bin Malik, qala Malik Abu Anas limraati Ummu Sulaim. Ayahnya Anas dan dia seorang musyrik namanya Malik, karena namanya Anas bin Malik. Dia berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, "Inna hadzal rajul yuharrimul khamra." Ini Muhammad ini mengharam-haramkan khamar, melarang-melarang khamar. Maka dia tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa hatta Asyam, hatta Asyam. Maka Malik bapaknya Anas pun pergi menuju ke negeri Syam. Fahalaka hunak, kemudian dia meninggal di sana, di negeri Syam. Akhirnya ibunya Anas, Ummu Sulaim, janda, suaminya sudah meninggal. Faja'a Abu Talha, maka datanglah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Fa khataba Ummu Sulaim, kemudian dia pun melamar Ummu Sulaim, itu Rumaisah tadi yang Nabi lihat dia di surga. Fa kallamaha, maka dia pun ngomong, melamar Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talha, ma mithluka yurad. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, orang seperti Anda tidak mungkin ditolak lamarannya. Walakinnaka mru'un kafir, tetapi engkau kafir. Wa ana mra'atun muslimah, Abu Talha waktu itu masih kafir, masih musyrik. Wa ana mra'atun muslimah, dan saya seorang wanita muslimah. La yasluhu li an atazawwajak. Tidak boleh bagiku untuk menikah dengan engkau. Maka Abu Talha bertanya, "Madza dahruk?" Yaitu apa keinginanmu agar aku bisa menikahimu? Maka Ummu Sulaim berkata, "Wa madahri?" Ya. Apa keinginanku? Kata Abu Talha, "Asraf awal baydha?" Apakah kau ingin emas dan perak? Kata Ummu Sulaim, kata Rumaisah, "Fa inni la uridu safra wala baydha." Aku tidak ingin menikah denganmu, aku tidak berharap emas dan perak. Inni uridu minka al-Islam. Aku ingin kau masuk Islam. Fa in taslam fadzaka mahri wa la as'aluka ghairahu. Kalau kau masuk Islam itulah maharku dan aku tidak akan nuntut selain itu. Subhanallah. Abu Talha langsung masuk Islam. Menikah dengan siapa? Ummu Sulaim, wanita solehah. Hanya menginginkan suaminya masuk apa? Islam. Dia bilang saya tidak butuh dengan emas dan perak. Apalagi dompet, apalagi tas, apalagi kerjanya ibu-ibu tiap hari browsing apa? Tas. Baik. Tunggu dulu, belum. Ini masih muqaddimah ya, belum. Nah, akhirnya Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah punya anak, siapa? Anas bin Malik. Jadi Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Nah, kemudian lahirlah seorang anak dari pernikahan tersebut. Anak tersebut sangat dicintai oleh Abu Talha. Abu Talha sangat cinta kepada anak tersebut, sangat sayang anak tersebut. Anak tersebutlah yang disebut dengan Aba Umair. Waktu anak itu adik tirinya Anas, dia punya peliharaan burung. Waktu itu burung tersebut sakit, akhirnya burung itu mati. Maka Nabi SAW kebetulan main di rumahnya Anas bin Malik. Lalu Nabi ketemu dengan si kecil Abu Umair tersebut, masih kecil. Maka Nabi mencandainya, Nabi berkata, "Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair." Padahal dia masih kecil, mungkin berapa tahun nih? Mungkin 4 tahun, mungkin 3 tahun, berapa tahun. Nabi mencandai, Nabi berkata, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung yang kau pelihara?" Nabi ingin ngobrol dengan dia. Inilah anaknya dari Abu Talha yang menikah dengan Ummu Sulaim. Anas bin Malik bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Anas bin Malik, "Ishtaka ibnun li Abi Talha." Anaknya Abu Talha sakit, yaitu tadi Abu Umair. Fa kharaja Abu Talha ilal masjid fatufiyal gulam. Maka dia pun pergi ke masjid, ternyata anak tersebut meninggal dunia. Padahal anak ini sangat dicintai oleh Abu Talha. Sering dia tanya, waktu anaknya sakit, tanya sama istrinya, bagaimana kondisinya? Kalau datang lagi, bagaimana kondisinya? Karena sayang kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Fahayat Ummu Sulaim al-mayyit wa qalat li ahliha la yukhbiranna ahadun minkum Aba Talha bi wafati ibnihi.
maka dia siapkan putranya tersebut meninggal dunia. Lihat Ummu Sulaim ini putranya sendiri. Betapa tabahnya menghadapi kematian putranya. Maka dia pun mengkafankan, kemudian dia menyiapkan, kemudian dia kuburkan putranya tersebut tanpa sepengetahuan bapaknya. Karena Ummu Sulaim tahu betapa cintanya Abu Talha kepada putranya tersebut. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarga yang di rumah, jangan seorang pun kasih tahu sama Abu Talha kalau anaknya sudah meninggal dunia. Berarti dia benar-benar kuat menghadapi itu semua. Faraja'a ila ahlihi. Kemudian dia pulang ke rumah Abu Talha wa ma'ahu nasun min ahlil masjid, bersama sebagian sahabat-sahabatnya dari masjid. Dia bertanya seperti biasanya, "Ma fa'alal gulam?" Bagaimana putraku kondisinya? Qalat khairu ma kana. Lebih baik daripada sebelumnya. Kata siapa? Ummu Sulaim. Maksudnya lebih tenang, dalam riwayat dia lebih tenang daripada sebelumnya. Dia sudah meninggal, lebih tenang. Kalau sebelumnya sakit, panas, menderita, sekarang sudah meninggal, makanya dia mengatakan dia sangat tenang, lebih tenang daripada sebelumnya. Wa qarrabat ilaihim asya'ahum, dan subhanallah dia tenang saja, dia bisa menjaga situasi perasaannya, kondisi perasaannya. Maka Ummu Sulaim tetap menyiapkan makanan buat suaminya dan tamu-tamunya. Fata'asyau, akhirnya mereka kemudian makan malam. Wa kharajal qaum, akhirnya teman-temannya Abu Talha keluar setelah makan malam. Wa qamatil mar'atu ila ma taqumu ilaihil mar'ah. Falamma kana akhirul lail. Kemudian Ummu Sulaim pun berhias, menyiapkan dirinya sebagaimana seorang istri. Kemudian dia mendekati suaminya. Malam itu akhirnya Abu Talha menggauli siapa? Ummu Sulaim. Menggauli Ummu Sulaim. Tatkala di penghujung malam, suaminya sudah tenang, sudah menggauli dia. Kemudian dia pun berkata kepada suaminya, "Ya Aba Talha, alam tara ila ali fulanin ista'aru ariyatan fatamatta'u biha, falamma tulibat ka'annahum karihu dhalik, qala ma ansafu." Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, "Wahai Aba Talha, bagaimana menurut Anda, menurut engkau wahai suamiku, tentang suatu keluarga yang meminjam pinjaman pada orang lain. Kemudian mereka pun memanfaatkan pinjaman tersebut. Suatu hari pemilik barang tersebut minta dikembalikan pinjamannya. Lantas keluarga tersebut jengkel waktu diminta kembali barang oleh pemiliknya. Bagaimana menurut kamu?" Kata suaminya, "Ma ansafu." Kalau gitu mereka tidak benar caranya begitu. Sudah dikasih pinjaman, sudah ditolong, sudah bersenang-senang dengan menggunakan pinjaman tersebut, waktu diminta dikembalikan harusnya mereka ridha. Kenapa mereka tidak senang? Qalat, ini mukaddimah dari Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim berkata, "Fa inna ibnaka kana ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala." Sungguhnya putramu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allaha qabadahu, sungguhnya Allah telah mencabut nyawanya, mengambil kembali titipannya. Fartaja'a fastarja'a wa hamidallah. Abu Talha begitu sedih, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal. Tengah malam ini, setelah berhubungan, baru dia sampaikan. Maksudnya apa? Dia ingin suaminya tenang, senang dulu, baru disampaikan kabar ini. Subhanallah. Jadi ini dua suami istri yang luar biasa. Ya, istrinya juga tidak kalah luar biasa. Bayangkan putranya meninggal dan dia bisa tabah dan tidak kelihatan itu semua. Dan dia bisa mengajak suaminya untuk bergaul. Dan suaminya tatkala diberitahu pun dalam kondisi tenang dengan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal." Kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Falam asbaha goda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pagi hari dia pun kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Maka Nabi berkata, "A'rastumul lailah?" Apakah tadi malam kalian berhubungan? Nabi tanya, "Apakah semalam kalian berhubungan?" Kata Abu Talha, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berdoa, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah berkahi malam tadi kalian berhubungan. Dan benar, akhirnya Ummu Sulaim hamil gara-gara hubungan tersebut.
Fahamilat bi Abdullah, lahir dia ambil seorang anak, dan Ummu Sulaim ya dalam kondisi hamil beberapa kali ikut serta safar bersama Nabi. Nabi tahu bahwasanya Ummu Sulaim dalam kondisi hamil ya. Ya kalau kamu melahirkan kabarkan kepadaku ya. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim melahirkan di malam hari. Fawaladat hulailan. Dia pun melahirkan putranya di malam hari. Wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak ingin mentahnik. Kebiasaan orang Arab kalau anak baru lahir, maka dia pun mengunyah korma terus dimasukkan ke dalam mulut sang bayi. Tetapi Ummu Sulaim ingin mencari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mau memasukkan korma dalam mulut anaknya. Anaknya nangis disabar-sabarin. Dia bilang, "Wa karihtu an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah." Aku tidak ingin kasih makan dia tahnik korma sampai Nabi yang pertama kali mentahliknya. Akhirnya tatkala besok pagi, fahamalathu ghudwatan wa ma'iya tamaratul ajwah. Aku pun segera bawa putraku tersebut, ya, ini putra yang ya, buah dari kesabaran suami istri yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beberapa butir korma ajwa. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk, sedang memberi tanda kepada onta-ontanya, ya. Faqultu ya Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, ya, Anas berkata, Anas yang bawa adiknya, Anas berkata, "Ya Rasulullah, inna Ummu Sulaim waladatil lailah, fakarihat an tuhannikahu hatta yuhannika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka jadi yang bawa putra Abdullah adalah Anas bin Malik, ya, bawa adik tirinya. Maka kata Anas bin Malik, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim ibuku tadi malam melahirkan dan dia tidak mau mentahnik putranya sampai Anda yang mentahnik terlebih dahulu." Kata Rasulullah SAW, "Ama aka syai', ada sesuatu yang kau bawa?" Aku berkata, "Tamratu ajwa." Aku bawa buah korma ajwa. Maka fa akhadha ba'dahunna famadhaghahunna. Nabi mengambil sebagian korma tersebut, lalu Nabi mengunyah-ngunyahnya. Tsumma jama'a buzaqahu, kemudian Nabi kumpulkan liurnya, fa'aujarahu iyyahu, kemudian Nabi pun masukkan ke dalam mulutnya anaknya Ummu Sulaim, faja'ala yatalammadhu, maka sang anak mengisap-mengisap jari Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari korma tersebut. Nabi berkata, "Hibbul ansar tamar." Sungguhnya kaum Ansor suka dengan apa? Korma. Ini anak sejak kecil sudah suka apa? Korma. Qultu ya Rasulullah sammi, kata Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, berilah nama anak ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa Abdullah." Dia adalah siapa? Abdullah. Abdullah ini akhirnya menjadi anak yang soleh. Kemudian dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dan dia punya anak 10 anak laki-laki, semuanya ahli baca Quran. Semuanya ahli baca Quran. 5 di antaranya adalah ahlul hadis, orang-orang terkenal menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ishaq, Ismail, Yaqub, Abdullah dan Amr. Ini 5 bersaudara, semuanya ahli hadis. Dan yang paling top di antara 5 anak-anaknya ahli hadis adalah Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq inilah gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, Abu Talha, menjaga putranya, bahkan menjaga apa? Cucunya. Inilah di antara makna ihfazillah yahfazka. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu, bukan cuma menjagamu, bahkan menjaga keturunanmu. Menjaga keturunanmu. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak fitnah. Kita khawatir anak-anak kita rusak. Kita melihat bagaimana para pemuda, pergaulan mereka, bagaimana tontonan mereka, bagaimana pembicaraan mereka, pergaulan laki-laki dengan wanita, betapa banyak perzinahan. Sekarang bukannya perzinahan, bahkan homoseksual tersebar di mana-mana. Kalau kita tidak menjaga anak kita, kalau Allah tidak menjaga anak kita, susah kita untuk menjaga mereka. Oleh karena kita butuh bantuan, ya. Kita butuh penjagaan Allah agar anak kita bisa terjaga. Di antaranya kita mendoakan anak-anak kita. Di antaranya kita sendiri berusaha untuk jadi orang tua yang soleh, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.